Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di hari Minggu ini kita akan kembali beribadah dari tempat kita masing-masing. Meskipun aneka pergumulan tetap kita rasakan, biarlah hati kita tetap terarah pada Tuhan, sehingga kita pun beroleh kekuatan untuk terus melangkah dalam pengharapan. Marilah dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu pertama bulan Juli ini dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita selalu menawarkan solusi atau jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan hidup kita. Tetapi seringkali kita justru menolak dan menentang jalan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus karena tidak sesuai dengan pemikiran dan cara-cara yang kita inginkan. Untuk itu, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 6, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Marilah kita merenungkan tema ibadah kita hari ini, jangan terus menentang. Jalan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita akan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan, betapa sering kami berusaha menutupi kesalahan-kesalahan kami dengan kebohongan dan kemunafikan, bahkan dengan tindakan yang lebih jahat lagi. Betapa sering kami mengkritik, menunjuk pada kesalahan orang lain, hanya untuk menunjukkan bahwa kami masih lebih baik daripada yang lain, tanpa mengakui kekurangan, kelemahan, dan kesalahan kami sendiri. Betapa sering kami mempertontonkan kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa kami untuk menyombongkan kesalahan kami yang melebihi orang lain. Padahal di hadapan-Mu, kami tetaplah orang-orang yang tidak layak dan membutuhkan belas kasihan-Mu untuk mengampuni dan menerima kami kembali dalam pelukan kasih-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Amin. Amin. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kini dengarlah berita anugerah daripada Tuhan. Bagi kita yang sungguh-sungguh merendahkan diri dan mengakui dosa-dosanya, serta berharap akan kasih dan pengampunan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan mau mengampuni dan menerima kita. Sebab Tuhan Yesus telah bersabda dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa dan mohon pimpinan Roh Kudus. Maha kasih Allah di dalam Kristus Yesus, sebelum kami bersama membaca firman-Mu, kami sadar betapa kami semua sangat bergantung pada pimpinan dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena itu rapilah kami semua, juga hamba-Mu ini, agar firman Tuhan boleh diberitakan dengan baik dan benar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Secara pembacaan Alkitab pada hari ini akan kita baca dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 hingga 19, dilanjutkan ayat yang ke-25 hingga ayat ke-30. Demikianlah pembacaan Alkitab. Matius 11 mulai ayat yang ke-16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25 hingga 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagialah kita yang mendengar dan memelihara sabda Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana perasaan saudara kalau saudara melihat ada orang-orang yang masih suka berkerumun tanpa menjaga jarak, tanpa pakai masker? Mereka santai saja, seperti tidak peduli adanya bahaya-bahaya yang ada di sekitar mereka. Pasti di dalam hati kita mengomel, wah susah sekali ya membuat orang mengerti bahwa hal ini sangat penting untuk keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain. Seruan-seruan, imbauan dari pemerintah melalui berbagai cara dan sarana sudah begitu lama mereka diajarkan, tetapi sepertinya tidak diperdulikan. Bayangkan betapa kesalnya orang-orang yang
bergerak di bidang kesehatan, mereka yang harus berjuang dengan keras, mereka yang harus berkorban dan menanggung risiko yang sangat besar untuk dirinya demi keselamatan masyarakat. Tetapi ketika mereka melihat ada orang-orang yang sepertinya menentang, tidak berusaha untuk mentaati protokol kesehatan dan tidak memperdulikan imbauan-imbauan ini, betapa mereka sakit hati. Saudara, minggu yang lalu saya menyaksikan pidato Presiden Joko Widodo di depan menteri-menteri. Beliau begitu emosi, begitu marah, karena di dalam masa yang penuh krisis di saat pandemi ini, masih saja ada orang-orang yang kurang menunjukkan sense of crisis. Banyak orang yang biasa-biasa saja di dalam kebijakan-kebijakannya. Dan Presiden menghimbau agar mereka membuat kebijakan-kebijakan yang extraordinary dengan cepat menangani segala persoalan. Ini karena menyangkut keselamatan bangsa, keselamatan dan tanggung jawab yang harus mereka pikul untuk 267 juta penduduk Indonesia. Presiden marah, saudara, karena kebijakan-kebijakan yang sudah dia persiapkan dan sudah dia utarakan ternyata tidak direspons dengan baik. Nah, saudara, dengan menyadari perasaan-perasaan jengkel, kecewa, marah seperti ini, mungkin kita bisa menangkap bagaimana pemikiran dan perasaan Tuhan Yesus ketika ia berkata di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-16 dan ke-17 tadi. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Saudara, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Itu karena Tuhan Yesus mengemban suatu misi dari Allah Bapanya. Misi untuk menyelamatkan dunia dari perbudakan dosa. Misinya bukan hanya untuk kesehatan melawan penyakit, tetapi misinya menyangkut keselamatan yang kekal. Misi ini sudah dirintis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang hadir dengan gaya seorang pertapa, seorang nabi yang berseru-seru di padang gurun. Dan dia berkata supaya semua orang bertobat. Bertobatlah kamu karena kerajaan sorga sudah dekat. Tapi Yohanes Pembaptis kurang didengar, bahkan ditentang. Di dalam ayat 18 dikatakan, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian secara Tuhan Yesus hadir dengan penuh kasih. Dia menolong banyak orang, menyembuhkan banyak orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta dan sebagainya. Tuhan Yesus menunjukkan kuasa ilahi dengan mujizat-mujizat yang luar biasa supaya orang percaya bahwa ia datang dengan penuh cinta kasih, dengan penuh keramahan. Yesus mau menyapa dan bergaul dengan semua orang, semua kalangan. Dengan tokoh-tokoh agama, dengan nelayan-nelayan, dengan pemungut cukai dan sebagainya. Ini semua adalah wujud kasih Allah yang rela menjadi sama dengan manusia. Tetapi usaha Tuhan Yesus ini pun ditentang oleh orang-orang. Di dalam ayat 19 dikatakan, kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara, perhatikan cara dan logika orang-orang yang menentang Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus.
yang tampil sebagai pertapa yang menyendiri, dikritik sebagai kerasukan setan. Tetapi yang hadir bergaul dengan semua orang, menunjukkan cinta kasih dan kebaikan, dikritik sebagai pelahap dan peminum. Memang saudara, orang-orang yang sudah berniat untuk menentang, itu selalu saja punya alasan untuk mempersalahkan orang yang ditentangnya. Bukankah ini juga yang menjadi pengalaman kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Di rumah, ketika anak, ketika cucu diberitahu baik-baik untuk kebaikan mereka, kalau mereka menentang nasihat-nasihat kita, ada saja alasan yang mereka berikan. Demikian juga di tempat kerja. Kalau ada karyawan atau kawan sekerja yang tidak taat kepada peraturan, ada saja alasan yang mereka buat. Bahkan mereka bisa membalik untuk mempersalahkan kita yang menegur mereka. Bahkan di gereja, ketika kita mengalami ada rekan-rekan sepelayanan yang melanggar aturan tata gereja atau yang tidak mau mengikuti keputusan rapat, kalau kita menegur, malahan mereka berbalik mempersalahkan orang lain atau bahkan mempersalahkan kita yang menegur. Inilah sikap-sikap menentang yang sangat-sangat menjengkelkan yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari di mana saja. Lalu bagaimana kita harus menyikapi orang-orang yang menentang seperti itu? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita menghadapi orang-orang yang menentang. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Secara ternyata Tuhan Yesus memandang orang-orang yang menentang dirinya justru sebagai orang-orang yang sebenarnya patut dikasihani karena mereka letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus bukan menunjukkan kemarahan, tapi justru menunjukkan belas kasihan. Dan Ia mengundang semua orang, marilah kepadaku. Saudara, mari kita perhatikan siapakah orang-orang yang diundang oleh Tuhan Yesus dan mengapa mereka dikasihani oleh Tuhan Yesus. Pertama-tama saudara, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang menolak untuk bertobat. Tuhan Yesus melihat orang-orang yang hidup di dalam dosa. Mereka adalah orang-orang yang letih. Karena apa? Karena mereka setiap kali harus terus-menerus menutupi dosa-dosa mereka dengan dosa yang lain. Ketika mereka berbohong, mereka harus menutupi kebohongan mereka dengan kebohongan yang lain. Ketika mereka melakukan kejahatan supaya jangan ketahuan orang, mereka menutupi dengan kejahatan yang lebih kecil lagi. Mereka selalu hidup di dalam ketakutan. Takut kalau kejahatan mereka ketahuan, kalau korupsi mereka terungkap. Dan oleh karena itu mereka selalu bersikap munafik di dalam kehidupan. Beban dosa yang mereka pikul itu makin hari makin berat. Dan mereka merasa letih karena beban dosa itu. Dan Tuhan Yesus melihat beban dosa itu. Dan Tuhan Yesus mengasihi mereka. Undangan Tuhan Yesus adalah supaya mereka mau datang kepadanya. Supaya mereka mau mengakui dosanya dan kemudian memohon pengampunan dosa. Tuhan Yesus sudah menyediakan pengampunan. Tuhan Yesus sudah menyediakan penyertaan supaya mereka bisa lega. Memang saudara, mengakui dosa itu bukan hal yang mudah.
mengakui dosa, meminta ampun kepada Tuhan, itu bukan berarti bahwa kemudian semua masalah selesai, langsung beres. Tidak, saudara. Walaupun orang sudah mengaku dosa, memohon pengampunan, dan diampuni, konsekuensi dari kesalahan-kesalahan itu tetap harus ditanggung akibat-akibatnya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, ada kuk yang harus mereka pikul. Dalam ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saudara, walaupun konsekuensi dari perbuatan-perbuatan dosa tetap harus ditanggung, Tuhan Yesus mau menyertai. Tuhan Yesus mau mengajar. Tuhan Yesus mau menguatkan kita supaya kita sanggup menanggung tanggung jawab yang harus kita pikul sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah. Kuk yang kupasang itu enak. Enak di sini dalam arti pas, sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi saudara, yang sulit adalah justru, maukah kita percaya, beranikah kita mengandalkan jaminan kasih Tuhan ketika kita mengakui dosa kita dan harus menanggung akibat dari pengakuan kita itu? Beranikah kita percaya bahwa Tuhan tetap akan memberikan pertolongan dan kelegaan kepada kita? Sebaliknya saudara, undangan Tuhan Yesus ini juga ditujukan bagi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus justru karena merasa dirinya sudah lebih benar, merasa dirinya sebagai orang baik, merasa dirinya sebagai orang yang saleh, orang yang bijak lebih daripada orang-orang yang lain. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Secara orang bijak dan orang pandai yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang karena kebijakan, kepandaian, kesalehan dan kebaikan hatinya itu, mereka menjadi sombong. Karena merasa sudah lebih baik, lebih saleh dari semua orang lain, mereka merasa tidak butuh juru selamat. Mereka merasa sudah tahu tentang kebenaran, dan karena itu mereka selalu sibuk mengecam, sibuk mengkritik orang-orang lain. Mereka berusaha supaya semua orang bertobat, tapi bertobat dalam arti orang harus meniru diri mereka, menjadi seperti mereka. Saudara, orang-orang sombong seperti ini ada di mana-mana. Baik di rumah, di tempat kerja, bahkan juga di gereja, dan bahkan juga di media sosial kita bisa menemukan. Mereka sibuk mengkritik, mempersalahkan siapa saja yang menurut mereka tidak tertib, tidak menerapkan aturan-aturan dengan benar. Mereka dianggap kurang bertanggung jawab. Mungkin saja maksud mereka baik. Mereka mau mengubah orang lain untuk disiplin, untuk tertib, untuk bertanggung jawab dan sebagainya. Tetapi usaha mereka pada akhirnya sia-sia. Karena yang ada di dalam diri mereka hanyalah kebencian, kemarahan, kesombongan, memandang orang lain lebih rendah karena mereka tidak tertib dan sebagainya. Orang-orang yang selalu ditegur ini justru semakin menentang. Itu sebabnya mereka lelah. Mereka merasakan beban yang berat karena menanggung kemarahan, menanggung kekecewaan. Nah, terhadap mereka lah
Tuhan Yesus juga mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya saudara, Tuhan Yesus mau mengingatkan mereka agar jangan berusaha dengan kekuatan sendiri untuk merubah orang lain. Belajarlah padaku. Artinya jadilah kawan sekerja dari Tuhan Yesus. Jadilah hamba yang mengikuti cara kerja tuannya. Belajarlah bersikap lemah lembut dan rendah hati. Seperti dalam ayat yang ke-29. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Secara jangan kita mencoba untuk memikul kuk kita sendiri. Jangan kita memikul beban yang tidak ditanggungkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Artinya ada bagian yang Tuhan berikan untuk kita tanggung. Jangan lebih dari itu. Kita bukan juru selamat. Yesus tetap berkarya sebagai juru selamat. Dan kita adalah hamba-hamba yang membantu karya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus terus belajar. Kita harus mengikuti cara kerja Tuhan Yesus. Dan kalau kita melakukan itu, maka kita juga tetap bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Saudara, mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang yang menentangnya. Tuhan Yesus selalu penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kelemah lembutan. Dia memanggil saudara dan saya untuk datang kepadanya. Ia mengundang setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Baik karena mereka harus menanggung dosa mereka, atau karena mereka selalu marah dan benci melihat orang-orang lain yang hidup di dalam dosa. Saudara, mari kita datang untuk menyambut undangan Tuhan yang penuh belas kasihan dan cinta kasih ini. Janganlah menentang. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita. Maha kasih Bapa di dalam Kristus, Engkau yang mengundang setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepadamu. Dan karena itu kami datang juga untuk menyerahkan segala beban dosa kami maupun beban kesombongan diri kami. Biarlah kami boleh belajar dari Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam cinta kasih, belajar untuk rendah hati, belajar untuk lemah lembut. Tuhan Bapa di sorga,
Pada saat ini begitu banyak orang yang hidup di dalam beban-beban kehidupan yang berat, terutama mereka yang sedang menderita karena sakit. Juga mereka yang menanggung anggota-anggota keluarga yang sakit. Mereka memiliki juga beban-beban kehidupan. Kiranya kasih-Mu menghibur, menguatkan dan menolong mereka. Kami ingin mendoakan untuk mereka yang sangat terbeban dengan keselamatan masyarakat, sehingga mereka terus berjuang di bidang kesehatan, baik para dokter, para perawat, semua tim medis di rumah sakit, mereka yang harus menempuh berbagai risiko untuk menyelamatkan orang-orang yang sakit dan untuk menghentikan proses penularan COVID-19 ini. Biarlah kami boleh berdoa untuk mereka, kuatkan mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, di dalam segala kebijakan, biarlah Tuhan memberikan kepadanya hikmat dan juga memberikan kepadanya orang-orang yang boleh bekerja sama dengan baik, sehingga seluruh permasalahan yang ada di tengah-tengah negara dan bangsa kami ini boleh terselesaikan dengan sebaik-baiknya, karena hikmat dan kasih yang berasal dari Tuhan menyertai mereka. Bapa di surga, biarlah kami boleh menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di tengah-tengah masa yang penuh krisis ini. Berikan kami semua hikmat-Mu untuk tetap memiliki sikap yang benar, yang tidak menentang hal-hal yang tidak pantas untuk ditentang. Berikan hati yang taat, berikan hati yang penuh kesabaran dan kerendahan hati. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita secara berbalasan membaca Mazmur 136 ayat 25 dan 26. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sorgawi yang bakal
Saudara sekalian, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyisihkan sebagian dari berkat kami untuk kemuliaan nama-Mu saja dan untuk menolong sesama kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.